And I didn't keep my temperature the ice. If you leave me, I could die. I swear. You are like the oxygen I need to survive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninguli Nuha Putri dengan NIM 2141010400020. Saya dari Prodi BGMI kelas D4. Di sini saya sebagai presentator pertama untuk menjelaskan makalah yang telah kami buat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmatnya berupa kesehatan. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah sudi mengarahkan umatnya dari alam kekufuran menuju alam keislaman. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas guru di Indonesia. Persoalan dengan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia tentu tidak bisa dijawab hanya dengan merubah kurikulum atau meningkatkan anggaran pendidikan, bahkan dapat mengganti materi pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia bisa terjawab bisa dijawab dengan peningkatan kualitas guru. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 yang berbunyi kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Syarif Yunus 2018 mengatakan bahwa persoalan guru memang tidak sederhana, namun tidak perlu terlalu kompleks. 4 faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas guru di Indonesia adalah, yang pertama itu adalah cara pandang guru tentang profesinya. Yang kedua, kualifikasi guru yang belum setara sarjana. Yang ketiga adalah program peningkatan keprofesional peneliti. Dan yang keempat adalah rekrutmen guru yang belum efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pandang guru tentang profesinya. Sebagus apapun kurikulum yang digunakan, namun jika pandang guru khususnya tentang peningkatan kualitas pendidikan diri tidak berubah, maka akan sia-sia. Banyak guru di Indonesia yang menghayati pekerjaannya sebagai lapang kerja untuk mencari uang, yang sebenarnya jumlah uangnya atau gajinya itu kecil. Belum banyak guru yang sungguh menaruh perhatian kepada kemajuan dan kebaikan siswanya secara penuh. Maksudnya di sini adalah guru memandang profesinya tuh hanya untuk pekerjaan saja, bukan untuk memajukan peserta didiknya supaya menjadi penerus bangsa yang lebih baik. Yang kedua adalah kualifikasi guru yang belum setara sarjana. Berita Harian Kompas 2009 mencatat bahwa masih banyak guru Indonesia yang tidak layak untuk menjadi guru yang profesional. Ketidaklayakan ini karena pendidikan guru tidak memenuhi syarat. Syarat yang paling gampang untuk menjadi guru itu adalah, yang paling minimal menjadi guru adalah itu lulus S1 pendidikan. Yang ketiga itu adalah program peningkatan keprofesian dan penilaian. Guru yang rendah tidak mau mengembangkan dirinya untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam kompetensi mengajar. Guru tidak mau menulis, guru tidak mau membuat publikasi ilmiahnya, guru tidak inovatif dalam kegiatan belajarnya, atau guru merasa cukup hanya mengajar. Maksudnya guru itu hanya mengajar saja, bukan untuk yang lainnya. Padahal tugas guru itu adalah membimbing, melatih, terus dan lain sebagainya. Bukan hanya untuk mengajar saja, tapi untuk menge-share pengalamannya juga untuk kebaikan peserta didiknya juga. Yang keempat adalah rekrutmen guru yang belum efektif. Kita bisa mengakui bahwa untuk menjadi guru Indonesia itu sangatlah mudah.
asal memiliki ijazah S1 FKIP itu bisa dapat melamar dan menjadi guru. Apalagi jika sekolah itu terdesak oleh kebutuhan guru, orang tersebut bisa aja asal diterima tanpa mempertimbangkan kemampuan guru tersebut, terutama dalam memberikan kegiatan pelajaran yang bermutu. Belum lagi jika rekrutmen tersebut memprioritaskan hubungan kekerabatan atau titipan, bukan seleksi mutu, rekam jejak dan prestasinya. Maksudnya di sini itu ada orang dalam yang bisa merekrut orang tersebut itu bisa menjadi guru tanpa dites, tanpa direview, tanpa melakukan hal apapun. Itu bisa langsung masuk melalui orang dalam. Yunus 2004 mengatakan bahwa membayangkan guru dahulu itu adalah untuk insan intelektual dan jenius, tetapi untuk sekarang ini jauh dari hal tersebut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada suatu kesalahan, perkataan maupun perbuatan. Saya izin undur diri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkatkan kualitas personal guru pendidikan. Di Indonesia membutuhkan guru yang menghayati tugasnya sebagai panggilan. David Hansen dalam buku The Call to Teach menjelaskan dua unsur penting dari panggilan, yaitu yang pertama, pekerjaan itu membantu mengembangkan orang lain, dan yang kedua, pekerjaan itu juga mengembangkan dan memenuhi diri sendiri sebagai guru, sebagai pribadi. Unsur pertama mengungkapkan pekerjaan disebut panggilan hidup bila pekerjaan itu mengembangkan orang lain ke arah yang sempurna. Ini berarti guru harus mengembangkan anak didik yang dibimbing untuk berkembang menjadi sempurna baik dalam bimbingan pengetahuan maupun kehidupan yang lebih menyeluruh. Di sini guru menjalankan fungsinya sebagai pendidik dan pengajar. Guru di sini menjalankan fungsinya membantu anak didik berkembang menjadi manusia yang lebih utuh. Ini berarti bagi guru pertama-tama yang dipikirkan, yang diusahakan dalam tugasnya adalah bagaimana agar siswa mereka berkembang dan berhasil. Dalam situasi apapun, guru tak lagi memikirkannya dirinya sendiri, tetapi yang paling penting adalah kemajuan anak didiknya. Unsur yang kedua, yaitu penting bagi guru, menurut David Hansen adalah memenuhi kepentingan pribadi. Pekerjaan guru akhirnya juga membawa kepunahan bagi guru sendiri. Ia merasa senang dan bahagia karena dapat membantu peserta didik. Dalam hal ini tentu diharapkan ada hal berupa materi atau upah. Meski itu bukan yang utama, dengan melakukan pekerjaan sebagai guru, seorang guru berkembang menjadi lebih manusiawi dan mempunyai harga diri. Pemahaman akan panggilan guru tidak datang sendiri. Lingkungan dan petinggi sekolah harus mengusahakannya. Sekolah harus terus-menerus meningkatkan konsep panggilan tersebut dalam salah satu kegiatan pengembangan keprofesian atau disebut dengan istilah PD, Professional Development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Syahrani Labiba dengan NIM 212101040079. Saya dari Prodi PGMI. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibaca oleh Mbak Ulin. B. Mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia semakin hari waktunya makin rendah. Berdasarkan survei dari UNESCO terhadap mutu pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk mutu para guru, kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Salah satu faktor rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam mengendali potensi anak. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa memiliki perhatian, kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki.
Sedangkan kelemahan para pendidik kita, mereka tidak pernah menggali masalah dalam potensi para siswa. Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan anak, bukan malah memaksakan suatu yang membuat anak kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dalam memberikan kesempatan pada anak untuk bersama. Indonesia hanya berperingkat sebagai follower, bukan sebagai pimpinan teknologi dari 53 negara di dunia. Yang disarankan sekarang adalah adanya ketinggalan dalam mutu pendidikan, baik pendidikan moral maupun pendidikan informal. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk membangun bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat menikmati atau meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara lain. Setelah kita nanti nampak jelas bahwa masalah yang serius dapat dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang disebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi kebangunan bangsa di berbagai bidang. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Sabila Rosad, NIM T20184123. Baik, di sini saya akan menyebutkan permasalahan dalam dunia pendidikan atau permasalahan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Antara lain, yang pertama adalah rendahnya mutu sarana fisik, yang kedua rendahnya mutu guru, kemudian yang ketiga rendahnya prestasi siswa, dan yang keempat kurangnya pemerataan kesepakatan pendidikan, dan yang kelima tingginya biaya pendidikan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait penyebab dari kurangnya mutu pendidikan di Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ainul Yakin, NIM 21210 1040088. Baiklah, saya akan membacakan tentang kemandirian lembaga pendidikan di Indonesia. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Peranan pendidikan bila dikaji secara ekonomi, maka akan terdapat kontribusi pemerintah dan masyarakat terhadap dampak yang akan dialami negara Indonesia dalam jangka panjang dengan kebijakan pembangunan pendidikan sebagai dasar pembangunan negara. Pendidikan, salah satu fungsi persekolahan, sesungguhnya ditunjukkan untuk menciptakan manusia-manusia mandiri. Maka, upaya menjadikan pendidikan sebagai jalan menciptakan kemandirian baik dalam konteks individu maupun masyarakat. Dengan demikian dapat dijelaskan dalam konteks relasiantara kepentingan manusia atau setiap orang terhadap pendidikan itu sendiri. Dari uraian di atas tampak bahwa manusia membutuhkan apa yang disebut pendidikan untuk memberdayakan dirinya secara terus-menerus dari waktu-waktu. Ikhtiar untuk memperkuat peran pendidikan sebagai pilar kemandirian juga hanya dapat tercapai jika tersedia sarana pendidikan yang memadai
Salah satu komponen yang sangat terkait dengan sarana pendidikan ini adalah gedung, sekolah, tempat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa dunia pendidikan kita masih bergelut dengan buruknya sarana pendidikan. Dari paparan di atas, jelaslah bahwa pendidikan adalah jalan terbaik dalam rangka menciptakan kemandirian baik dalam dimensi individu, masyarakat maupun bangsa. Sejarah telah mencatat bahwa negara-negara yang didukung oleh manusia-manusia terdidik dan terampil akan dapat mengukuhkan dirinya sebagai bangsa mandiri dalam berbagai dimensinya. Sebut misalnya dalam bidang pemenuhan kebutuhan akan teknologi, pengembangan iptek, pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.